Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dia Ratnafida. Waalaikumsalam. Saya Dia Ratnafida dari mata kuliah Teori Sastra Ruang 2. Di sini saya mengambil teori feminisme. Asal-usul teori feminisme. Pada tahun 1884, Friedrich Engels, seorang cendekiawan asal Jerman, sahabat dari Karl Marx, menerbitkan karyanya yang berjudul The Origin of the Family, Private Property and the State. Melalui buku tersebut, Engels mengutarakan pandangannya terkait dengan ketidakadilan perlakuan terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Pada masa itu, tenaga kerja perempuan tidak digaji, suara dan pendapat perempuan juga tidak diperhitungkan dan didengar. Selama ratusan tahun lamanya, kaum perempuan diposisikan seolah seperti kaum marginal. Pada akhir abad ke-19, mulai muncul gerakan yang disebut sebagai gerakan feminis. Gerakan ini sebagai respon terhadap fakta-fakta yang menyebutkan bahwa perempuan berkedudukan lebih tinggi, lebih rendah di bawah laki-laki, dan sebagai bentuk protes terhadap eksploitasi berlebihan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki. Menginjak akhir tahun 1980-an, gerakan feminis mulai dianggap perlu diangkat sebagai bahan kajian. Oleh karena itulah, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Pada tahun 1785, perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda. Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis Utopias, yaitu Alice Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill atau Perempuan sebagai Subject, The Subjection of Woman pada tahun 1869. Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme gelombang pertama. Di sini saya mengambil contoh yaitu Ibu Kartini. Kalian bisa lihat sendiri. Berkat kegigihan Kartini, belakangan didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mengemukakan ide pembaruan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang bersejarah. Cita-cita yang tinggi dituangkan dalam surat-suratnya kepada kenalan dan sahabatnya orang Belanda di luar negeri, seperti Tuan A.C. Abendanon, Nyonya M.C. Ovingsur, Z. Handelar, Prof. Dr. Gika Anton, dan Nyonya Tuan H. von Kohl, dan Nyonya H.G. de Boisvijn. Surat-surat Kartini diterbitkan di negara Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. J. H. Abendanon dengan judul Burduisternis Deutlich, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru Armin Pane pada 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pengaruh teori feminis terhadap sastra. Tujuan kajian feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Menurut Endaswara, dominasi pria terhadap perempuan telah mempengaruhi kondisi sastra lain. Di sini ada 3. Yang pertama, konvensi sastra didominasi oleh kekuasaan pria, sehingga perempuan selalu berada pada posisi berjuang terus-menerus ke arah kesetaraan gender. Yang kedua, perempuan selalu dijadikan objek kesenangan sepintas oleh laki-laki.
Dan yang terakhir atau yang ketiga, perempuan adalah figur yang menjadi bunga-bunga bangsa sehingga sering terjadi tindak asusila pria, seperti pemerkosaan dan sejenisnya yang akan menonjolkan perempuan pada posisi lemah. Gerakan feminis adalah suatu gerakan untuk menobak tataran sosial secara keseluruhan terhadap nilai-nilai perempuan agar mendapatkan kedudukan dan derajat yang sama baik dalam bidang politik sosial, ekonomi, dan hukum seperti yang diperoleh kaum laki-laki. Konsep teori feminisme. Feminisme merupakan konsep pemikiran yang menuntut adanya kesetaraan hak dan keadilan yang sama pada wanita dengan kaum pria. Konsep ini merupakan salah satu bentuk dari emansipasi wanita di seluruh dunia. Menurut Mujianto, bahwa penyebab utamanya adalah adanya pandangan sebelah mata terhadap wanita, disertai bermacam-macam anggapan buruk yang dilekatkan kepadanya dan citra negatif dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.